Halo semuanya, perkenalkan saya Ajeng Paramita Juman Lovista dengan NIM A12 2025 07 314 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Swantoro, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan UTS saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan Komisi Bertingkat untuk Optimalisasi Pemasaran Produk Baru PT Eka Dharma International Tbk. Di slide ini, latar belakang PT Eka Dharma International Tbk adalah perusahaan manufaktur yang berdiri sejak tahun 1981 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006. Perusahaan ini adalah produsen pita perekat atau self-adhesive tapes terkemuka di Indonesia dengan merek dagang Demaru, Superfix, dan Bestpac. Saat ini perusahaan memiliki 48 cabang di seluruh Indonesia dan mencatat pendapatan sebesar 530,43 miliar pada tahun 2024. Perusahaan juga telah memiliki sertifikat internasional seperti ISO 9001, ISO 14001, dan SNE yang membuktikan bahwa proses produksi dan mutu produk sudah sangat canggih dan terstandarisasi. Namun, permasalahan muncul pada aspek manajemen tenaga penjualan. Perusahaan baru meluncurkan 15 produk baru, namun 5 sales lama yang saat ini sudah kelebihan beban karena hanya fokus mempertahankan 5 produk unggulan. Akibatnya 15 produk baru tidak tersentuh sama sekali oleh pasar. Selain itu, sistem komisi yang berjalan saat ini masih bersifat flat atau sama rata untuk semua produk, sehingga tidak memberikan insentif bagi sales untuk menjual produk baru yang lebih sulit dipasarkan. Pencatatan order pun masih manual menggunakan Excel, WhatsApp, dan buku. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi untuk mengatasi masalah ini. Oke, di slide selanjutnya, visi misi dan struktur organisasi. Visi PT Eka Dharma adalah menjadi salah satu perusahaan terbaik dan terbesar di bidang pita perekat di Indonesia. Visi ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk baru termasuk 15 produk baru yang diluncurkan. Misi perusahaan mencakup pengembangan usaha dengan menekuni keahlian yang dimiliki serta menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra bisnisnya. Dalam struktur organisasi yang relevan, dengan menjual posisi puncak dipegang oleh presiden direktur seperti gambar di sini. Di bawahnya ada direktur pemasaran dan operasional, kemudian manajer pemasaran. Yang menjadi poin penting dalam usulan saya adalah pembagian tim sales menjadi 2. Tim A atau sales lama berjumlah 5 orang dengan komisi 0,5%, tim B atau sales baru berjumlah 15 orang dengan komisi 5%. Pembagian ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Di slide ini ada proses bisnis berjalan seperti FOD di gambar ini. Seperti yang terlihat pada gambar ini, terdapat 5 entitas utama: sales lama, admin, gudang, keuangan, dan pelanggan. Alurnya dimulai dari admin yang memberikan target penjualan ke sales lama. Sales lama kemudian mengunjungi pelanggan yaitu pabrik dan toko ATK lalu membuat surat jalan. Admin menerima surat jalan, menginput data ke Excel atau membuat surat jalan kirim untuk ke gudang. Gudang menyiapkan barang dan mengirim barang ke pelanggan. Pelanggan membayar tunai ke sales. Sales menyetorkan uang ke keuangan. Keuangan mencatat pembayaran, menghitung komisi dengan skema flat, dan membayarkan komisi ke sales. Inilah alur lengkap sistem berjalan yang masih manual dan tidak membedakan produk lama dengan produk baru. Di slide selanjutnya ada analisis masalah dengan features. Yang pertama dari aspek performance atau kinerja. Kecepatan pemasaran produk baru sangat lambat karena 15 produk baru tidak tersentuh sama sekali. Response time sales hanya fokus pada 5 produk lama sehingga throughput penjualan hanya 5 SKU yang aktif. Kedua dari aspek information. Data penjualan tidak akurat karena input manual Excel. Rawan kesalahan, tidak ada laporan prospek produk baru sehingga manajemen buta terhadap potensi pasar yang ada. Yang ketiga, dari aspek ekonomi. Biaya produksi untuk 15 produk baru sudah keluar tetapi tidak menghasilkan return karena tidak laku. Ini adalah kerugian besar bagi perusahaan dengan potensi peningkatan pendapatan sehingga 80 hingga 100 miliar per tahun yang hilang. Keempat, dari aspek kontrol atau pengendalian. Tidak ada pemisah wewenang antara produk lama dan baru. Semua sales menjual
semua produk sehingga sulit diawasi dan rawan manipulasi. Yang kelima, dari aspek efisiensi, terdapat pencatatan duplikasi karena data dicatat di buku WhatsApp, Excel, dan laporan secara berulang. Ini pemborosan waktu dan sumber daya. Dan terakhir, keenam, dari aspek servis atau pelayanan, jangkauan pasar terbatas pada pabrik dan toko ATK. Toko kelontong, bangunan, besi, cat, makanan, dan minuman tidak tersentuh sama sekali. Akar masalahnya adalah sales lama, kelebihan beban, dan tidak ada sistem komisi yang memberikan insentif untuk produk baru yang lebih sulit dipasarkan. Lalu slide selanjutnya ada kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsionalnya meliputi 8 poin. Yang pertama, manajemen dual SKU database yang membedakan produk lama di kategori A dan produk baru di kategori B. Kedua, pengaturan komisi diferensial yaitu 0,5% untuk produk lama dan 5% untuk produk baru sebagai insentif karena produk baru lebih sulit untuk dipasarkan. Yang ketiga, penugasan sales berbasis produk, di mana tim A hanya menjual produk lama dan tim B hanya menjual produk baru. Keempat, segmentasi geografis pasar yang mencakup 7 jenis toko, kelontong, bangunan, besi, cat, makanan, minuman, dan toko ATK. Yang kelima, pencatatan order digital melalui aplikasi mobil. Yang keenam, penghitungan komisi otomatis oleh sistem. Ketujuh, dashboard monitoring real time untuk manajer. Yang kedelapan, integrasi dengan sistem akuntansi perusahaan. Sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup keamanan data, mobilitas aplikasi, akurasi perhitungan, kemudahan penggunaan, kecepatan akses, ketersediaan sistem, skalabilitas untuk pengembangan di masa depan, dan penyimpanan data jangka panjang. Lalu di slide berikutnya, di sini ada desain sistem baru. Seperti terlihat pada gambar tersebut, terdapat 5 entitas utama: sales lama, sales baru, aplikasi sistem, gudang, dan keuangan. Perbedaan utama dengan sistem berjalan adalah yang pertama, adanya pemisah yang jelas antara tim A dan tim B dengan target pasar, produk, dan komisi yang berbeda. Yang kedua, adanya aplikasi sistem sebagai pusat data yang terintegrasi. Yang ketiga, pembayaran dilakukan secara digital, bukan tunai lagi. Yang keempat, komisi bersifat diferensial yaitu 0,5% untuk produk lama dan 5% untuk produk baru. Yang kelima, general manager dapat mengetahui dashboard secara real time. Yang keenam, ada scan barcode untuk validasi barang di gudang. Alur lengkapnya dapat dilihat pada gambar FOD sistem baru ini. Oke, baik, di slide selanjutnya ada perbandingan sistem berjalan vs sistem baru. Dari struktur tim sales, sistem berjalan menggunakan 5 orang untuk menjual 20 produk secara bersamaan. Sementara sistem baru memisahkan 5 sales lama untuk produk lama dan 15 sales baru untuk produk baru. Target pasar sistem berjalan hanya mencakup pabrik dan toko ATK. Sistem baru menambahkan toko kelontong, bangunan, besi, cat, makanan, dan minuman. Ini adalah pasar yang belum tersentuh sama sekali ya. Pencatatan order sistem berjalan masih manual menggunakan buku, WhatsApp, dan Excel. Sistem baru menggunakan aplikasi mobil yang digital dan real time. Pembayaran sistem berjalan dilakukan tunai ke sales, sedangkan sistem baru menggunakan transfer digital yang lebih aman dan tercatat otomatis. Komisi sistem berjalan bersifat flat atau sama rata untuk semua produk. Sistem baru menggunakan komisi diferensial 0,5% untuk produk lama dan 5% untuk produk baru sebagai insentif. Monitoring sistem berjalan menggunakan laporan mingguan manual, sedangkan sistem baru menyediakan dashboard real time untuk general manager. Slide selanjutnya, di sini ada kesimpulan dari analisis saya. Yang pertama, sistem berjalan yang manual menyebabkan 15 produk baru tidak tergarap secara optimal. Sales lama, kelebihan beban, dan tidak ada sistem komisi yang memberikan insentif. Yang kedua, analisis features mengidentifikasi 6 masalah utama yaitu performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan service. Yang ketiga, solusi yang saya tawarkan adalah dual track sales force manager system dengan skema komisi diferensial 0,5% untuk produk lama dan 5% untuk produk baru. Yang keempat, sistem baru berbasis mobil dengan dashboard real time untuk general manager. Baik, sekian, terima kasih dari presentasi. Untuk
laporan UTS saya.